Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas jenis serealia dan manfaatnya, sekarang kita akan membahas jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah memiliki nama latin Arachis hypogea L. Tergolong tanaman dalam famili Fabaceae, biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah. Ya, tapi biasanya dipanen itu sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen setelah umur 90 hingga 95 hari. Jadi usia siap panen itu kurang lebih 3 bulan. Kemudian kacang tanah mengandung banyak nutrisi, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Ada vitamin C, A, D, E, K, B. Ya. Dan di Indonesia, sebutan kacang tanah itu bermacam-macam. Misalnya, ada seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain sebagainya. Ya, sebutan tersebut adalah khas dari daerah masing-masing. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Ya, jadi ada berbagai macam manfaat dari kacang tanah. Kemudian selanjutnya ada kacang hijau. Kacang hijau memiliki nama latin Vigna radiata L. Dibudidayakan dengan cara sama seperti kacang tanah. Ya, jadi sama-sama ditanam seperti kacang tanah. Dengan cara tadi, yaitu biasanya bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Buahnya, buah kacang hijau berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman semusim dan mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari. Jadi kurang lebih 2 bulan. Kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat jika kita mengkonsumsi kacang hijau. Yang pertama itu bisa sebagai obat beri-beri, demam nifas, atau pelancar air seni, karena di kacang hijau itu mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks. Kemudian bermanfaat bagi penderita kurang darah atau yang biasa kita ketahui itu namanya anemia, karena mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak. Ya, itu berfungsi untuk menurunkan berat badan. Kemudian masih banyak kandungan lainnya seperti membuat pertumbuhan bayi lebih sehat, karena vitamin B kompleks itu bisa untuk pendamping ASI, ya, pendamping makanan ASI. Ya. Kemudian ada dapat mengurangi kadar kolesterol. Itu jika kita mengkonsumsinya secara teratur, kita akan bisa mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Dan ada lagi manfaatnya menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis pada orang tua, karena mengandung kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor. Dan kacang hijau juga dapat mengolesan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh.
kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Biasanya kalau tidak salah itu ada hand body yang dari ekstrak kacang hijau. Biasanya yang cewek-cewek ini biasanya pakai hand body, mungkin bisa dicek ya, hand body-nya apakah ada yang dari kacang hijau atau tidak. Selanjutnya ada kacang kedelai, memiliki nama latin Glycine Max L. Termasuk tanaman semusim, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan yang baik bagi tubuh. Antara lain, memiliki kandungan protein nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh. Kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk berbagai macam, yaitu selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai memiliki nama latin Glycine Max L. Termasuk tanaman semusim, buah berbentuk polong, dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan yang baik bagi tubuh. Di antaranya adalah memiliki kandungan protein, memiliki vitamin B1, B2, B6, mengandung lemak, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan, mengandung lecitin, mengandung zat besi, mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan, mengandung vitamin E dan B kompleks, dan lain sebagainya. Yang fungsinya kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama ada ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar, yaitu ubi jalar berwarna ungu, merah, dan putih kecoklatan. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk ubi. Biasanya kita menyebutnya dengan nama bolet. Ya, bolet kalau di Jawa biasanya nyebutnya namanya bolet. Ubi jalar itu merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Karena ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada umbi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ya, jadi banyak sekali manfaat kita mengkonsumsi ubi jalar. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium. Kalium ini berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres. Nah, jadi kalau kalian lagi banyak pikiran stres, mungkin solusinya bisa memakan umbi-umbian. Nah, berikut ini adalah gambar dari ubi ya, baik itu ubi ungu, ubi merah, dan ubi putih. Nah, ini ubi ungu, mungkin kalian sudah pernah melihatnya di rumah waktu ibu kalian beli, mungkin ya ibu kalian beli di pasar. Ini ubi ungu yang biasa kita sering lihat ya. Biasanya ini juga bisa digunakan untuk membuat keripik ubi ungu, itu juga ada di pasaran. Nah, ini adalah gambar dari ubi merah. Nah, kalian bisa perhatikan ubi merah memang warnanya merah. Nah, ini adalah ubi putih kecoklatan. Ya, ubi putih kecoklatan kalian juga mungkin sudah pernah melihatnya di rumah atau di pasar. Selanjutnya adalah singkong atau ubi bayu, ubi kayu.
atau biasa disebut dengan ketela pohon. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong merupakan makanan pokok yang kaya akan karbohidrat tapi miskin protein. Jadi singkong itu paling banyak itu karbohidratnya, tapi proteinnya sedikit. Tetapi pada daun singkongnya itu memiliki kandungan protein yang tinggi, yang bagus untuk tubuh kita karena mengandung asam amino mentolin. Beberapa manfaat umbi singkong antara lain yang pertama melancarkan pencernaan karena singkong mengandung serat yang tidak larut dalam air. Kemudian obat luka bernanah dan terbakar. Bisa juga menjadi obat panas dalam dan biasa juga digunakan untuk diet rendah kalori. Ya, jadi singkong juga termasuk bisa digunakan untuk diet, ya, makanan diet pengganti nasi karena sama-sama mengandung karbohidrat. Walaupun karbohidratnya itu tidak terlalu banyak, makanya cocok untuk program diet. Nah, ini adalah gambar singkong, mungkin kalian sudah pernah melihatnya semua. Kemudian ada ubi talas, ya, atau talas. Kalian tahu talas? Ya, talas ya yang biasa, tohonya itu biasanya ada di sungai-sungai biasanya. Umbi talas biasanya digunakan untuk sumber karbohidrat pengganti beras. Salah satu daerah yang menggunakan talas sebagai bahan makanan pokok adalah Kabupaten Sorong atau Papua Barat. Dulu saya pernah di Papua, memang di sana itu talas itu menjadi makanan favorit bagi masyarakat Papua. Talas itu kandungannya sangat banyak, ya. Antara lain ada vitamin C, vitamin E, vitamin B6 dan beta karoten. Talas juga sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi dan juga mengandung lemak dan protein. Manfaat talas bagi kesehatan manusia antara lain yang pertama itu ada atau dapat memperlancar kerja pencernaan. Kemudian menjaga kolesterol darah tetap rendah. Kemudian dapat memperkuat pertahanan tubuh karena mengandung vitamin C. Kemudian kandungan beta karoten pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Hasil samping talas seperti akar rimpangnya dapat dibuat bubur, dipercaya sebagai obat encok, sementara cairan akar rimpang talas dapat digunakan sebagai obat bisul. Jadi talas itu juga manfaatnya banyak sekali. Nah, ini adalah gambar dari talas dan itu di bawah ada hijau-hijau, mungkin kalian pernah lihat. Nah, itu adalah pohon talas namanya. Yang biasanya daunnya itu jika terkena air tidak meresap. Ya, biasanya waktu kecil kita mainan daun ini, ya, dikasih air terus daunnya buat mainan. Ya, pasti kalian pernah lihat semuanya. Yang terakhir adalah kentang. Kentang merupakan tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Penduduk Eropa dan Amerika memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi. Ya, jadi kentang itu kandungan gizinya lebih tinggi dibandingkan nasi. Manfaat mengkonsumsi kentang antara lain dapat memelihara kesehatan sistem pencernaan, dapat melawan penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim. Kentang juga dapat memelihara kesehatan kulit wajah, yaitu dengan cara membalurkan parutan kentang di wajah
akan membuat kulit wajah bersinar dan mengurangi pembekakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Kentang juga mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Baik untuk perkembangan otak karena ada zat besi dan tembakau. Jadi kentang itu umumnya kalau di kita itu digunakan untuk sayur-sayuran. Nah, kalau di luar negeri itu adalah sebagai sumber karbohidrat. Ya, makanya kalau orang makan steak biasanya itu nggak pakai nasi, tapi pakainya kentang, baik untuk kentang goreng atau puree kentang. Puree kentang itu adalah kentang yang dikukus kemudian dihancurkan, dilumatkan, kemudian dikasih garam dan merica, hanya itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, jangan keluar rumah jika memang tidak diperlukan, sering mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.